Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jelita harap kalian sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Jelita di channel kita Adu Edu, channel edukasi yang boleh diadu. Oke, kali ini JJ bakalan kenalin teman-teman sekelompok dulu nih. Ada Nur Jelita, JJ sendiri, ada Cut Febi Nurliza, Naomi Titasari, Nur Fadilah, dan Rochana Rambe. Nah, di video kali ini, JJ bakal bahas tantangan guru di era 4.0. Sadar nggaknya kita, di zaman digitalisasi sekarang tuh, guru memiliki banyak banget tantangan dari berbagai aspek. Contohnya, dari penggunaan smartphone nih, bahkan banyak informasi yang tidak diketahui guru, malah siswanya yang tahu. Terlebih lagi beliau-beliau yang gaptek di era digital ini. Faktor inilah yang kadang-kadang membuat siswa tuh sepele sama gurunya. Iya juga sih ya. Terus apa aja sih tantangan guru di era digital sekarang ini? Nah, ada dua nih tantangan dalam dunia revolusi industri 4.0 bagi guru. Pertama, banyaknya SDM yang kurang melek dalam literasi teknologi. Mereka disebut digital immigrant, yaitu sebutan bagi pendatang di dunia digital. Mereka menghadapi anak muda yang sudah digital, yang disebut dengan natif digital, istilah penduduk asli di dunia digital. Mereka menganggap sulit untuk mengejar literasi data dan teknologi karena kurangnya kemampuan untuk mengadaptasi dua literasi ini. Akhirnya, mereka menyerah dan terpaksa harus beradaptasi dengan natif digital. Sedangkan faktor kedua tuh literasi teknologi dan data merupakan literasi yang sangat luas dan dinamis. Data yang pasar di dunia digital memerlukan energi yang sangat sulit untuk dianalisis, membedakan the truth dan hoax, menelusuri mana yang dan unreferenced, menyimpulkan kebenaran yang single atau yang multiple, merupakan hal yang sulit dalam literasi data. Hal inilah yang membuat pendidik kesulitan untuk move up. Teknologi yang dahulunya hanya computer applied, sederhana, sekarang sudah menjadi ribuan teknologi yang tidak terkejar oleh pendidik. Android sebagai market leader dalam perangkat lunak telah memberdayakan semua orang untuk berperan serta dalam membangun teknologi perangkat lunak, hingga produknya sangat banyak dan bervariasi. Begitupun teknologi hardware yang sangat cepat dan kadang kita tidak bisa berpikir untuk menghentikannya. Nah, dua hal inilah yang merupakan tantangan terbesar bagi pendidik dalam mengikuti tren revolusi industri 4.0. Kadang tuh pendidik zaman old telah melemparkan handuk untuk tidak berpartisipasi di dalamnya dan mempercayakan segala kemajuan teknologi ini kepada mereka yang muda. Tidak jarang, tua tidak ambisius dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran zaman now, mereka bahkan tidak sedikit yang menyinyiri kemajuan ini. Namun, bagi mereka yang open-minded, pasti lebih memfasilitasi generasi muda yang natif digital citizen untuk mempelajari lebih dalam dan mereka mengikuti dari belakang. Untuk menyiapkan para guru menghadapi perkembangan zaman yang terus berkembang, setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pada era revolusi industri 4.0 nih. Oke, yang pertama itu guru harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif. Penilaian tidak hanya bertumpu pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Namun, penilaian yang dilakukan oleh guru di era sekarang harus mampu mengakomodasi keunikan dan keunggulan para peserta didik, sehingga para peserta didik sudah mengetahui segala potensi dirinya sejak di bangku sekolah. Guru masa kini harus mampu merancang instrumen penilaian yang menggali semua aspek yang menyangkut siswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Semua aspek tersebut harus tergali, terasah, dan terevaluasi selama proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi abad 21. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan abad 21, maka gurunya pun harus memahami dan memiliki konsep tersebut. Ada 3 aspek penting dalam kompetensi abad 21 ini yang setidaknya harus dimiliki oleh gurunya, yaitu yang pertama tuh karakter. Karakter yang dimaksud dalam kompetensi abad 21 ini terdiri dari karakter yang bersifat akhlak, seperti jujur, amanah, sopan santun, dan lain-lain. Dan karakter kinerja, seperti kerja keras,
tanggung jawab, disiplin, gigih, dan lain sebagainya. Dalam jiwa dan keseharian seorang guru masa kini sangat penting tertanam karakter akhlak. Dengan karakter akhlak inilah seorang guru akan menjadi role model bagi semua peserta didiknya. Pembelajaran dengan keteladanan diri seorang guru akan lebih bermakna untuk para peserta didik. Selain karakter akhlak, guru masa kini pun harus memiliki karakter kinerja yang akan menunjang setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya, baik secara pembelajaran di kelas maupun aktivitas lainnya. Selanjutnya itu keterampilan. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan-keterampilan tersebut penting dimiliki oleh guru masa kini, agar proses pendidikan yang berlangsung mampu menghantarkan dan mendorong para peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Nah, yang terakhir itu literasi. Kompetensi abad 21 mengharuskan guru melek dalam berbagai bidang. Setidaknya mampu menguasai literasi dasar seperti literasi finansial, literasi digital, literasi sains, literasi kewarganegaraan, dan kebudayaan. Kemampuan literasi dasar ini menjadi modal bagi para guru masa kini untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif, tidak monoton, hanya bertumpu pada satu metode pembelajaran yang baik bisa saja membuat para peserta didik tidak berkembang dan malah menjadi bosan. Nah, yang ketiga tuh guru harus mampu menyajikan modul sesuai passion dari siswanya. Di era perkembangan teknologi yang semakin berkembang, modul yang digunakan dalam pembelajaran tidak selalu menggunakan modul konvensional seperti modul berbasis paper. Guru masa kini harus mampu menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk modul yang bisa diakses secara online oleh para peserta didik. Sudah banyak fitur-fitur yang bisa dijadikan oleh guru sebagai sarana untuk mengembangkan modul berbasis online ini. Namun demikian, ketersediaan fitur untuk online ini harus dibarengi dengan kemampuan guru dalam mengemas fitur-fitur tersebut. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas atau pembelajaran konvensional dan pembelajaran online ini dikenal sebagai istilah blended learning. Nah, yang terakhir nih, guru harus mampu melakukan authentic learning yang inovatif. Sekolah bukan tempat isolasi para peserta didik dari dunia luar. Justru, sekolah adalah jendela untuk membuka dunia sehingga para siswa mengenali dunia. Untuk menjadikan sekolah sebagai jendela dunia bagi peserta didik, guru harus memiliki kompetensi penyajian pembelajaran yang inovatif tentunya. Pembelajaran yang disajikan harus mengarahkan para pembelajaran yang joyful and innovative learning, yakni pembelajaran yang memadukan hands-on dan mind-on, problem-based learning, dan project-based learning. Dengan pengemasan pembelajaran yang joyful and innovative learning, akan menjadikan peserta didik lebih terlatih dan terasah dalam semua kemampuannya, sehingga diharapkan lebih siap dalam menghadapi perkembangan zaman pada era revolusi industri 4.0 ini. Semoga kita sebagai guru, Allah mudahkan menghadapi tantangan ini dan menguasai keempat kompetensi tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sayang banget nih materi yang Jiji sampaikan itu udah habis. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih untuk waktunya juga sudah mendengarkan penjelasan dari JJ. Semoga kalian dilimpahkan segala yang kalian butuhkan ya tentunya. Terima kasih sekali lagi, Vilendang. Dah.